Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Matematika Teknik 2 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear, persamaan non-linear, metode biseksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, nama Lilir Ramadhani, NIM 119707045. Untuk selanjutnya ada Arisa Kustianti. Perkenalkan, nama saya Arisa Kustianti, NIM 119707712. Selanjutnya ada Aulia Yusa. Perkenalkan, nama saya Aulia Yusa, NIM 119707716. Selanjutnya ada Fani Zahra. Perkenalkan, nama saya Fani Zahra, NIM saya 119707025. Selanjutnya ada Gita Destalia. Perkenalkan, nama saya Gita Destalia, NIM 119707730. Baik, kalau gitu langsung masuk ke pembahasan. Pertama ada metode biseksi, di mana metode biseksi itu ada 3 bagian. Ada sistem persamaan nonlinear, metode biseksi, dan program metode biseksi. Nah, untuk pengertian ada pengertian dari persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Sehingga persamaan nonlinear ini dapat merupakan pertama, ada persamaan yang memiliki pangkat selain satu, misal x kuadrat. Yang kedua, ada persamaan yang mempunyai produk dua variabel, misal xy atau yz. Dalam penyelesaian persamaan nonlinear diperlukan akar-akar persamaan nonlinear, di mana akar sebuah persamaan nonlinear fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan nonlinear merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arisa Kustianti. Metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Ide awal dari metode biseksi adalah metode tabel di mana areanya dibagi menjadi n bagian. Sementara dalam metode biseksi membagi reng menjadi dua, yaitu akar-akar persamaan nonlinear dicari melalui proses iterasi dengan prinsip utama sebagai berikut. Memilih bagian yang mengandung akar dan membuang yang tidak mengandung akar hingga diperoleh akar persamaan. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah dan batas atas. Kemudian dihitung nilai tengah dari nilai X. Ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu reng terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda. Setelah diketahui di bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan reng dari bagian yang mempunyai akar. Metode biseksi juga terdapat algoritma metode biseksi. Yang pertama, didefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan nilai A dan B. Yang ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung FA dan FB. Yang kelima, FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Yang keenam, hitung X sama dengan A plus B per 27. Yang ketujuh, hitung Fx. Yang kedelapan, bila Fx dikali Fa kurang dari 0, maka Bx dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Yang kesembilan, jika nilai mutlak dari B min A kurang dari E atau iterasi lebih besar iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X, dan bila tidak dapat diulangi melalui langkah ke-6. Selanjutnya dibacakan oleh Aulia Yusa.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya dulu. Nama saya Fani Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai codingan untuk metode biseksi itu sendiri. Nah, di sini kami menggunakan bahasa Java untuk mengimplementasikan ini semua. Baik, saya akan menjelaskan tidak secara detail mungkin ya. Yang pertama di sini ada import Java Text Decimal Format. Maksudnya ini adalah bahwa codingan ini atau program ini mengandung bilangan desimal dan bilangan bulat. Dan di sini ada public class main. Di public class main ini terdapat public static void main. Dan di public static void main ini terdapat double. Nah, double ini merupakan tipe data ya. Tipe data yang isinya itu biasanya bilangan desimal. Contohnya kita bisa lihat di sini ada A sama dengan 2,5 dan B sama dengan 2,6 dan X sama dengan 0,0. Dan di sini terdapat toleransi dengan jumlah 0,005 dan error 1500 dan sini masih menggunakan tipe data double. Dan di sini ada iterasi sama dengan 0 dengan tipe data integer. Dan di sini ada FA sama dengan 0,0, FB-nya 0,0 dan FX-nya 0,0 dengan tipe data double juga. Nah, di sini ada proses looping untuk metode biseksinya. Di sini ada sistem out println. Ini tuh fungsinya untuk mendeklarasikan seperti ini nih, kayak metode biseksinya, terus persamaannya, nilainya dan sebagainya. Nah, di sini juga kita menggunakan while ya. While ini akan bekerja ketika error lebih besar dari toleransi. Nah, ketika error lebih besar dari toleransi, maka program ini akan looping gitu dengan sendirinya atau ada pengulangan gitu dengan sendirinya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja rumusnya, yaitu X sama dengan A tambah B dikurangin 2. Dan di sini ketika kita ingin mencari nilai FA, langsung aja masukin rumusnya, yaitu rumus yang ini nih rumus yang ini, tapi diganti jadi A. Nah, jadi A dikali A dikurangin 7 kali A ditambah 1. Terus untuk mencari B, berarti rumus yang ini kita ganti jadi B. Berarti B kali B dikurangin 7 kali B ditambah 1. Dan untuk mencari X sama, yaitu X kali X dikurangi 7 kali X ditambah 1. Nah, di sini ada iterasinya, karena di sini program ini akan membahas lebih banyak mengenai iterasinya gitu. Di sini ada sistem outprint sama fungsinya untuk mendeklarasikan pernyataan iterasi, pernyataan di format A, B, X, F, A, dan sebagainya. Dan di sini juga menggunakan if else ya. If-nya itu ketika FA lebih kecil dari 0 dan fx lebih kecil dari 0 atau fa lebih besar dari 0 dan fx lebih besar dari 0, maka si A-nya itu akan bernilai x. Nah, tetapi ketika program ini tidak terlaksanakan, maka D-nya yang jadi x. Nah, ini yang keduanya, jika fx-nya itu lebih kecil dari 0, maka si error-nya itu sama dengan fx dikali min 1 gitu. Tapi jika fx-nya itu bukan lebih kecil dari 0, maka errornya itu sama dengan fx itu sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita run ya. Kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi persamaannya itu adalah ketika persamaan X pangkat 3 dikurangi 7X tambah 1 itu menghasilkan iterasinya 7 kali dengan nilai akarnya itu adalah 2,571 gitu. Nah, untuk membuktikan apakah program ini benar, kita akan membuktikannya dengan cara teori yang akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya, yaitu Aulia Yusa. Baik, Aul, dipersilahkan. Terima kasih, Fani. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari persamaan X pangkat 3 dikurang 7X plus 1 dengan error 0,005 dengan menggunakan penyelesaian metode biseksi.
Langkah pertama, di sini kita membuat grafik dari persamaan X pangkat 3 dikurang 7X plus 1. Nah, di sini diperoleh batas interval XN dan XN plus 1-nya. Nah, seperti gambar grafik di samping. Jadi, nilai XN-nya itu ada di titik 2,5 dan nilai XN plus 1 ada di titik 2,6. 2,6 didapatkan dari hasil 2,5 ditambah 1. Jadi nilai XN plus 1 didapatkan titik 2,6. Selanjutnya, Van. Nah, langkah kedua di sini kita akan menghitung nilai fxn, lalu kita akan menghitung nilai fxn plus 1, terus kita akan menghitung nilai xmid, dan terakhir kita akan menghitung nilai fxmid. Nah, di sini pertama ada nilai persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x plus 1. Dari persamaan ini kita cari satu-satu. Yang pertama kita akan menghitung nilai dari fxn. Nah, nilai xn ini tadi kan kita sudah ketahui nilainya 2,5. Maka nilai x yang ada di persamaan awal kita ganti menjadi 2,5. Jadi nilai xn sama dengan 2,5 pangkat 3 dikurang 7 kali 2,5 ditambah 1 menghasilkan nilai min 0,875. Selanjutnya kita akan menghitung nilai fxn plus 1. Nah, tadi kita juga udah ketahui nilai xn plus 1 itu 2,6, maka nilai x-nya juga yang ada di persamaan awal kita ganti jadi 2,6, maka nilainya ialah 2,6 pangkat 3 dikurang 7 dikali 2,6 ditambah 1 sama dengan 0,376. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung nilai xmid. Nah, xmid itu kita hitung dari rumus xn plus 1 ditambah xn bagi 2. Nah, di sini xn-nya itu 2,5 terus ditambah xn plus 1 2,6 dibagi 2 menghasilkan nilai 2,55. Lalu di sini ada selanjutnya nilai fxmid. Nah, di sini kita tadi udah peroleh, kita udah hitung xmid-nya itu 2,55, maka nilai x-nya juga kita ganti. Nilai x yang ada di persamaan awal kita ganti jadi 2,55, maka nilai fxmid ialah 2,55 pangkat 3 dikurang 7 dikali 2,55 ditambah 1 menghasilkan nilai min 0,269. Selanjutnya, nah, dari persamaan tadi kita bisa memperoleh jadi di titik 2,6 tadi itu tuh menghasilkan nilai min 0,875 dan di titik 2,6 dihasilkan 0,376. Jadi seperti ini gambar grafiknya. Untuk selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gita Destalia. Ya, untuk Aulia Yusa, sebelumnya terima kasih banyak. Nah, kalau tadi untuk langkah 2 kita mencari nilai dari fxn, fxmid, dan nilai lainnya. Nah, untuk langkah ketiga ini, kita cek apakah fxn dan fxmid ini memiliki tanda yang sama. Dalam hal ini yaitu tanda negatif atau tanda positif. Nah, jika kedua nilai tersebut memiliki tanda yang sama, maka xmid ini akan menggantikan nilai dari xn, ya, perlu digarisbawahi. Kemudian sedangkan jika memiliki tanda yang berbeda ya dari fxn dan fxmid itu, maka xmid-nya itu akan menggantikan xn plus 1. Nah, kita lihat di tabel yang pertama ya, di nomor 1 atau iterasi yang pertama, itu fxn-nya yang dilingkari dengan berwarna hitam itu memiliki tanda negatif 0,875, kemudian untuk fxmid-nya itu memiliki tanda negatif 0,269. Nah, dalam hal ini kan memiliki tanda yang sama ya, yaitu negatif dan negatif. Nah, jika memiliki tanda yang sama, maka xmid ya, nilai dari 2,5 itu akan menggantikan nilai dari xn. Makanya di iterasi yang kedua, xn-nya berganti dari 2,5 menjadi 2,55. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ya, dari pembahasan yang tanda itu sama, tandanya itu kita lanjutkan gitu ke iterasi selanjutnya. Nah, kemudian untuk langkah keempatnya, itu tuh apakah fxmid dalam hal ini dia memiliki nilai mutlak
Artinya tidak dihiraukan ya, tidak dilihat negatif dan positifnya. Itu jika kurang dari sama dengan 0,005 atau nilai error, maka X-mid-nya itu akan sama dengan 2,55. Tadi 2,55 itu kan nilai dari XN-nya. Nah, namun ketika X-mid-nya itu tidak kurang dari sama dengan 0,005, maka kita harus mengulangi langkah dua tadi yang dijelaskan oleh teman saya, Aulia Yusa, yaitu mencari X-mid, kemudian mencari FXN, dan lainnya. Nah, kita lihat di langkah yang FX mid-nya itu 0,269 ya, di yang pertama, iterasi yang pertama. Itu memiliki FX-nya memiliki nilai 0,269 karena kan dia mutlak gitu. Nah, itu kan kurang dari atau bukan kurang tapi lebih besar dari 0,05. Artinya kan ini tidak sesuai dengan syarat yang tadi ya, tidak sesuai dengan kurang dari sama dengan 0,05. Maka iterasi terus dilakukan gitu sampai FX mid-nya itu kurang dari sama dengan 0,05. Nah, next. Nah, di iterasi ke-6 masih sama ya, yaitu 0,0015 itu lebih besar dari 0,005. Jadi iterasinya berlanjut sampai berhenti di iterasi ke-7. Kenapa berhenti di iterasi ke-7? Itu dia tadi FX mid-nya itu memiliki nilai 0,003, yang bawah 0,03. Nah, 0,003 ini kan kurang dari sama dengan 0,005. Artinya ini sudah sudah memenuhi syarat yang tadi, otomatis iterasinya berhenti di ke iterasi ke-7 dengan nilai akar yaitu X sama dengan 2,571. Jadi dari perhitungan dan dari output yang dijelaskan oleh tadi teman saya Fani, ini memiliki akar yang sama yaitu X sama dengan 2,571. Nah, itu dia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah menjelaskan materinya. Mungkin untuk penjelasannya didapati kesimpulan yaitu metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear, dan berdasarkan percobaan yang kami lakukan menggunakan aplikasi Java NetBeans menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan sesuai teori, yaitu menghasilkan akar X sama dengan 2,571 dari persamaan nonlinear X pangkat 3 min 7X per 1. Mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.